Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filsuf di zaman skolastik atau abad pertengahan, seorang filsuf Kristen yaitu John Duns Scotus. Scotus lahir tahun 1266 di Skotlandia dan Scotus wafat 8 November tahun 1308 di Cologne, Jerman. Dia seorang ordo Fransiskan. Dia memiliki julukan sebagai Doctor Subtilis, doktor yang halus dan rinci, karena kemampuannya di dalam menguraikan secara analisis, secara mendalam, cermat tentang suatu pembahasan. Doctor Subtilis. Dan Scotus memiliki pemikiran tentang voluntarianisme. Bagi Scotus, kehendak lebih tinggi dari akal. Primasi kehendak atau voluntas atas akal, yaitu intelek. Jadi kehendak lebih tinggi daripada akal. Ya. Kehendak bebas adalah pusat martabat manusia. Nah, dia berbeda dengan Thomas Aquinas yang menganggap akal sebagai kekuatan tertinggi dalam jiwa manusia. Jadi voluntas itu lebih tinggi ketimbang intellectus. Menurut Duns Scotus, Tuhan sendiri menurut Duns Scotus bertindak berdasarkan kehendak. Maka hukum moral tidak hanya berdasarkan rasio, tapi kehendak ilahi. Moralitas adalah kehendak ilahi dan rasionalitas. Implikasinya adalah Tuhan bisa memerintahkan hal yang berbeda, dan itu akan jadi benar karena dia adalah sumber moralitas. Nah, jadi dikembalikan kepada Tuhan moralitas itu. Kehendak Tuhan itu pasti selalu baik. Tadi tentang voluntarianisme atau kehendak lebih tinggi ketimbang akal. Kemudian Duns Scotus menjelaskan tentang univokasi tentang keberadaan atau uniposity of being. Scotus memperkenalkan doktrin bahwa kata ada atau being memiliki arti yang sama atau univokal ketika diterapkan pada Tuhan dan makhluk. Ini bertentangan dengan pandangan Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa ada digunakan secara analogis. Maknanya berbeda tapi terkait. Bagi Duns Scotus, jika kita tidak bisa menggunakan kata ada secara konsisten, maka kita tidak bisa mengetahui atau membicarakan Tuhan secara rasional. Jadi menggunakan kata ada harus konsisten. Bila tidak, kita tidak bisa mengetahui atau membicarakan Tuhan secara rasional. Nah, jadi kemudian yang ketiga adalah mengenai individuasi, the hesitas atau disness. Scotus memperkenalkan konsep hesitas atau istilah disness, yaitu prinsip yang membuat sesuatu menjadi individu yang unik, bukan hanya bagian dari jenis atau spesies. Dua orang bisa sama-sama seperti manusia atau Homo sapiens, tetapi yang membedakan Socrates dan Plato adalah haesitasnya atau haesitas. Dia menentang pandangan yang menyatakan bahwa individualitas hanya berasal dari materi. Jadi individuasi atau dalam bahasa Duns Scotus adalah haeseitas.
Kemudian pemikiran mengenai konsepsi Maria tak bernoda atau Immaculate Conception. Kristus adalah penebus sempurna. Dan penebusan yang paling sempurna adalah pencegahan dosa, bukan hanya penghapusan. Maka Maria ditebus secara preventif oleh Yesus Kristus. Nah, ini pemikiran dari Don Scotus. Jadi memang ada sisi yang sangat baru atau kesamaan pula misalnya dengan Arthur Schopenhauer. Ya memang lebih jauh gitu keduanya di dalam sejamannya tidak sejaman gitu kan. Don Scotus menjelaskan bahwa kehendak voluntas itu lebih tinggi, utama ketimbang intelektus. Ya Nietzsche pun menyatakan yang demikian gitu, bahwa kebenaran, rasionalitas itu dibalik itu ada kehendak, ada will, bukan sekedar desire, keinginan, tapi ada suatu will, kehendak untuk membuat atau menjadikan dirinya menjadi lebih kuat, menjadi lebih bertahan hidup, bisa memahami segala sesuatu itu karena adanya kehendak. Dan dikaitkan dengan kehendak Tuhan, ya tentu Nietzsche memiliki kritik, tetapi ya memang nuansa teologis di dalam pemikiran Don Scotus memang sangat mewarnai gitu kan. Dan setiap diri memiliki keunikan atau sebut dengan